Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Oh ya adik-adik, sebelum mulai materi, bagi yang belum subscribe, mohon klik subscribe dan like-nya ya. Dan jangan lupa, di akhir video ini kalian beri komentar untuk perbaikan channel Mbak Imut, oke? So, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian yang lain ya. Semoga kalian makin suka belajar bareng Mbak Imut. Terima kasih. Yuk kita simak materi berikut ini. Oke, secara singkat, dapat digambarkan tahapan sintesis protein sebagai berikut. DNA template ini melakukan proses transkripsi. Nah, dia akan menghasilkan pre-mRNA. Pre-mRNA atau mRNA ini belum matang, dia akan mengalami processing ya, atau proses pasca transkripsi menjadi mRNA yang matang ya. Nah, mRNA keluar dari nukleus yang matang itu menuju ke ribosom untuk proses apa? Translasi. Dengan hasil akhir adalah polipeptida atau protein. Ya. Proses sintesis protein untuk tahap yang pertama yaitu transkripsi, kita lihat proses pencetakan mRNA oleh DNA template di dalam nukleus. Transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap inisiasi, yang kedua adalah tahap elongasi, dan yang ketiga adalah tahap terminasi. Yuk kita bahas dulu tahapan proses transkripsi. Enzim yang berperan pada tahap transkripsi adalah enzim RNA polimerase. Ya, fungsi dari RNA polimerase dan transcription factor adalah membuka pilihan untai ganda DNA, berperan dalam sintesis protein, juga dia yang memulihkan DNA yang tadinya terbuka akan menutup kembali atau terpilin kembali seperti semula. Ini adalah gen ya sebagai unit transkripsi. Gen atau unit yang akan ditranskripsi berada di antara promoter dan terminator. Ya, posisinya di situ. Tahap yang pertama adalah inisiasi, yaitu tahapan awal atau permulaan transkripsi DNA. Sekelompok protein disebut dengan faktor transkripsi atau transcription factor ya. Kita lihat itu gambarnya. Nah, dia akan memediasi pengikatan RNA dan inisiasi transkripsi. Itu fungsinya. Setelah faktor transkripsi melekat ke promoter, RNA polimerase 2 itu akan berikatan dengan promoter ya. Promoter adalah bagian dari DNA berupa sekuens nukleotida yang unik tersusun dari nukleotida T dan A atau kita sebut dengan tata box ya, tempat menempelnya faktor transkripsi yang menandai dimulainya transkripsi DNA. RNA polimerase 2 atau RNA transkriptase menempel dan berikatan ke bagian promoter ya dari gen. Nah, ini merupakan sinyal bagi DNA untuk dibuka. Sehingga enzim bisa membaca membuat salinan gen berupa RNA dari DNA template.
Selanjutnya, double helix akan dibuka pilinannya di tata box -10 ya. Untai DNA terbuka, kemudian enzim mulai mentranskripsi untai dari pre-mRNA sesuai urutan nukleotida pada template DNA atau untai cetakan DNA. Ini template strand DNA-nya atau untai cetakannya ya. Nah, akan dihasilkan pre-mRNA. Ini mulai dibentuk. Selanjutnya tahap elongasi, yaitu proses pemanjangan RNA hasil transkripsi. Elongasi, long itu artinya kan panjang ya. Jadi pemanjangan RNA hasil transkripsi. Jadi satu persatu nukleotida ditambahkan dibantu oleh enzim RNA polimerase atau RNA transkriptase. Nah, nantinya pre-mRNA itu akan bertambah panjang. Maka disebut dengan elongasi. Ya. Berikutnya, RNA polimerase menambahkan nukleotida pre-mRNA itu ditambahkan dari +1 dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen sampai ke sisi terminator. Apa itu? Sisi penghentian. DNA yang awalnya terbuka segera akan kembali bergabung lagi. Ini adalah untai nukleotida pre-mRNA ya, hasil cetakannya yang sedang mengalami pemanjangan. Berikut yang ketiga adalah terminasi, yaitu penghentian proses transkripsi. Setelah selesai, di terminator akan ada sinyal pemotongan ya. Sinyal pemotongan. Pemotongan siapa? Pemotongan RNA atau pre-mRNA yang mengisyaratkan transkripsi selesai. Nah, pada eukariot, sisi terminator yang ditranskripsikan itu berfungsi sebagai sinyal terminasi atau sinyal poliadenilasi yang mengkodekan AAUAAA pada pre-mRNA atau RNA yang belum matang. Molekul pre-mRNA yang baru yang terbentuk akan melepaskan diri dari cetakan DNA-nya dan heliks ganda terbentuk kembali. Berikut contoh bagaimana nukleotida pada mRNA ditranskripsi ya. Kita lihat. Pertama yang harus kalian ingat adalah bahwa pasangan basa nitrogen pada untai DNA dengan pasangan basa nitrogen pada untai RNA. Itu harus Anda ingat. Pada DNA, pasangan basanya adalah G, C, A dengan T. Sementara RNA, pasangan basanya ingat, yang sama adalah G dengan C ya. Nah, untuk A dengan U, karena RNA tidak punya basa timin, tapi punyanya basa urasil. Oke, ini adalah antisense strand atau template DNA yang berperan sebagai untai DNA pencetak. Dia akan bergerak dari ujung 3 aksen ke ujung 5 aksen. Dengan basa nitrogen sebagai berikut, kalian perhatikan. Ya. Sementara ini adalah sense strand atau DNA non-template atau DNA bukan pencetak. Ya. Sebagai untai DNA pelengkap saja dia atau komplementer DNA pencetak. Karena DNA antiparalel, maka urutan pada basa DNA non-template dari sisi yang berlawanan ya. Kalian lihat pasangannya nih. Karena keduanya rantai DNA, maka pasangan basa nitrogennya kalian lihat yang dilingkari di atas di situ
masih ada timin ya. Berarti kalau di antisennya A, berarti di sennya adalah T. Kalau di antisennya C, maka di DNA sennya adalah G, dan seterusnya. Oke, kalian bisa lihat di situ. Ya. Nah, proses pencetakan pre-mRNA itu dimulai dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen dengan pola cetakan dari basa N pada DNA template atau antisen strand. Nah, ingat ya, karena RNA tidak punya timin, maka jika di untai pencetak ada basa A, maka yang dicetak adalah basa U. Kita lihat di sini. Sekarang perhatikan. Nah, A di situ U, C, G, A, U, T, A, G, C, G, C, A, U, T, A, C, G, A, U, G, C, C, G, C, G, G, C, C, G, A, U, A, U, G, C, C, G, G, C, G, C. Ini A semua berarti U ya. Oke. Ketika T ya, karena RNA punya adenin, pasangannya dengan adenin. Oke, seperti itu seterusnya. Ini adalah proses transkripsi. Jadi hasilnya adalah mRNA atau pre-mRNA atau rantai kodon ya, pre-mRNA. Selesai prosesnya. Nah, kalian bisa lihat di situ ternyata urutannya mRNA hampir sama dengan urutan nukleotida pada DNA non-template ya. Cuman bedanya kalau di mRNA ada urasil, di strandnya tadi ada timin ya. Oke, berikutnya proses pematangan pre-mRNA atau processing pre-mRNA akan diubah menjadi mRNA. Jadi pre-mRNA itu belum matang, mRNA yang nanti sudah matang ya. Kita lihat mulai dari proses yang pertama. Anggap ini adalah untai pre-mRNA hasil transkripsi yang akan mengalami proses pematangan atau processing. Ini misalnya pre-mRNA. Tahap yang pertama yang akan terjadi nantinya adalah proses yang pertama ya, dia akan mengalami capping. Ujung 5 aksen disintesis terlebih dahulu dan menerima tudung atau 5 aksen cap bentuk termodifikasi dari nukleotida guanin atau G yang ditambahkan ke ujung 5 aksen. Nah, ini ditambahkan ke ujung 5 aksen. Ya. Selesai. Yang kedua tahap poly A tail. Jadi pada ujung 3 aksen, sejenis enzim menambahkan lagi nukleotida adenin atau A membentuk ekor poly A atau poly A tail. Kita lihat. Nah, di sini ada penambahan poly A tail di ujung 3 aksen. Langkah yang berikutnya, oke, kita lihat di sini ada intron ya. Intron itu apa? Sequence bukan pengode. Sementara exon, apa itu exon? Nah, exon adalah sequence pengode. Nah, intron dipotong dan dibuang dari molekul, sedangkan exon digabung-gabungkan membentuk mRNA dengan sequence pengode yang tidak terputus. Proses ini disebut dengan penyambungan RNA atau splicing mRNA ya. Kita lihat hasilnya. Setelah proses splicing mRNA, intronnya sudah dibuang,
enzim yang membantu adalah enzim splisosom ya. Oke, ini hasilnya. Nah, mRNA matang nantinya akan keluar menuju ke sitoplasma untuk melakukan proses translasi. Jadi ini adalah mRNA yang sudah matang. Berikutnya translasi. Proses translasi juga terdiri dari tahapan seperti pada transkripsi ada inisiasi, elongase, dan terminasi. Tahap yang pertama inisiasi. mRNA yang sudah matang keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma berikatan dengan rRNA pada ribosom. Nah, pertama subunit kecil ribosom berikatan dengan tudung 5 aksen pada mRNA di situ. Dan berikatan dengan tRNA inisiator. Kemudian dia akan bergerak di sepanjang mRNA hingga mencapai start codon atau kodon mulai, yaitu siapa? AUG. tRNA inisiator di sini mengangkut asam amino metionin atau MET. Bila diperbesar, pada rantai kodon terdapat AUG, pada tRNA di bagian antikodon terdapat UAC. Nah, penggabungan mRNA, tRNA inisiator, dan subunit ribosom kecil diikuti oleh pelekatan subunit ribosom besar membentuk kompleks dia akan membentuk penggabungan semua komponen ini akan membentuk kompleks inisiasi translasi. Oke. Atau translation initiation complex ya. Atau kompleks inisiasi translasi. Ini adalah tahap yang pertama, inisiasi. Berikutnya tahap elongasi. Nah, ini elongasi. Ini gambar yang pertama. Yang pertama adalah tRNA inisiator berada pada situs P dari ribosom. Dan situs A yang kosong itu siap menerima tRNA aminoasil berikutnya. Itu pada gambar yang pertama. Nah, tRNA yang tiba di ribosom membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya. Pada ujung yang lain terdapat triplet nukleotida yang disebut dengan antikodon yang berpasangan dengan mRNA. Enzim aminoasil tRNA sintetase ini yang membantu penempelan asam amino pada ujung 3 aksen OH pada tRNA. mRNA digerakkan melalui ribosom ke satu arah saja ya, dari ujung 5 ke ujung 3. Yang kedua, gambar 2, molekul RNA ya, rRNA subunit ribosom yang besar itu mengkatalisis pembentukan sebuah ikatan peptida di antara asam amino baru di situs A dan ujung karboksil polipeptida yang sedang tumbuh di situs P. Langkah ini memindahkan polipeptida dari tRNA di situs P dan melekatkannya ke asam amino pada tRNA di situs A ya. Enzim yang berperan dalam pembentukan ikatan peptida di sini adalah peptidyl transferase. Ya, mengikat asam amino yang dihasilkan tiap triplet kodon menjadi rantai polipeptida.
Yang ketiga, pada gambar 3 kita lihat, ini adalah proses translokasi, di mana ribosom mentranslokasikan atau memindahkan tRNA di situs A ke situs P. tRNA kosong di situs P itu bergerak ke situs E dan dilepaskan di situ. mRNA bergerak terus bersama tRNA yang berikatan dengannya, membawa kodon untuk ditranslasikan ke dalam situs A. Itu pada gambar yang keempat, ya. Jadi seperti itu prosesnya. Selanjutnya proses terminasi atau pemanjangan polipeptida, ya, yang akan berakhir sampai kodon stop, yaitu UGA, UAA, UAG, ya, muncul sebagai sinyal untuk menghentikan proses translasi. Ini adalah release factor, ya, protein yang disebut faktor pelepasan, ya, atau release factor, berikatan langsung dengan kodon stop di situs A. Nah, release factor dia menyebabkan penambahan molekul air sebagai pengganti asam amino ke rantai polipeptida. Reaksi ini memutus atau menghidrolisis ikatan antara polipeptida yang sudah selesai dengan tRNA di situs P, sehingga melepaskan polipeptida melalui site E tadi atau situs keluar, ya. Maka dia akan keluar dari subunit besar dari ribosom. Berikutnya, rantai polipeptida dia akan lepas dari tRNA dan dibawa keluar dari ribosom dan dimodifikasi di badan Golgi untuk diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural atau organel baru sebagai ekspresi gen. Nah, itu fungsi dari polipeptida. Kedua subunit ribosom, mRNA, tRNA, polipeptida, dan release factor semuanya akan memisahkan diri. Ini berarti proses translasi selesai. Sekarang kita lihat yuk contoh simpelnya deh. Misalnya pada mRNA yang sudah matang, kita lihat ya urutan ringkas dari proses sintesis protein. Ini contoh saja, misalnya nukleotidanya adalah AUG, CUA, GGC, CGC, UAA, dan UGA. Pada kodon pertama, AUG, ini rantai mRNA ya, tadi yang sudah matang. Rantai pertama AUG ini, maka antikodon ini adalah gambar dari tRNA yang pertama, antikodonnya adalah UAC. Berarti asam amino yang diikat pada ujung 3OH adalah MET atau metionin. Selanjutnya kodon CUA. Kita lihat ini satu lagi datang, misalnya tRNA yang baru, maka di antikodonnya adalah GAU. Berarti asam amino yang diikat adalah leu atau leusin. Nah, antara metionin dengan leusin dibentuk ikatan peptida tuh. Ikatan peptida yang menghubungkan keduanya. MET dengan leu diikat oleh ikatan peptida. Ya. Setelah terbentuk, maka tRNA akan keluar dari ribosom melalui situs E. Ya, ini misalnya dia sudah lepas. Berikutnya, kodon GGC pada mRNA, maka antikodon yang membaca pada tRNA adalah CCG. Kita lihat CCG. Berarti asam amino yang diikat pada ujung 3OH adalah ya GLY atau glisin. Antara metionin plus leusin akan dibentuk lagi ikatan peptida yang menghubungkan keduanya dengan glisin. Selanjutnya berarti RNA transfer yang membawa GAU dia akan lepas.
Nah, selanjutnya akan datang untuk codon CGC, maka akan ada antikodon GCG. Berarti asam amin yang diikat adalah ARG, yaitu arginin. Nah, polipeptida yang sedang tumbuh dibentuk lagi di situ ikatan peptidanya. Nyambung lagi ya. Nah, berikutnya berarti RNA transfernya akan lepas. Nah, ternyata UAA adalah stop codon, berarti di situ release factor akan menempel di situ ya. Nah, maka sintesis protein berakhir. Ini polipeptidanya terlepas dan meninggalkan ribosom. Ini contoh singkatnya ya adik-adik. Oke, gimana adik-adik? Semoga penjelasan Mbak Imut tentang proses sintesis protein bisa kalian mengerti dengan baik ya. Semoga kalian makin suka belajar biologi. Oke? Sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.